Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri dengan NIM C1 Channel 22081 sebagai mahasiswa dari kelas R10 dengan mata kuliah akuntansi syariah. Di sini saya akan menjelaskan dan menyampaikan PPT yang telah saya buat dengan judul Akad Murabahah. Tentu saja. Yang pertama ada pengertian akad murabahah. Menurut Nurhayati dan Wasilah 2016 di bukunya, murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal ini membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjualan secara jelas dan memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh suatu kesepakatan. Lanjut, di sini ada jenis murabahah. Yang pertama adalah murabahah tanpa pesanan. Penjual penjual membeli barang tanpa ada pesanan dari pembeli, kemudian menjualnya dengan harga jual yang telah ditentukan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Yang kedua, ada murabahah berdasarkan pesanan. Penjual membeli barang setelah ada pesanan dari pembeli, kemudian menjualnya dengan harga jual yang telah disepakati. Adapun pengklasifikasian fatwa-fatwa MUI yang menyangkut murabahah ada sebagai berikut. Yang pertama, fatwa MUI nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah. Yang kedua, fatwa MUI nomor 13 tahun 2000 tentang uang muka dan dalam murabahah. Yang ketiga, Fatwa MUI nomor 16 tahun 2000 tentang diskon dalam murabahah. Dan yang keempat, Fatwa MUI nomor 23 tentang potongan pelunasan dalam murabahah. Selanjutnya adalah landasan standar dalam PSAK nomor 102. Yang pertama ada definisi murabahah. Menurut PSAK nomor 2, murabahah sebagai akad jual beli antara penjual dan pembeli dengan harga jual yang terdiri dari harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama. Yang kedua, ada pengakuan pendapatan. Menurut PSAK nomor 102 mengatur tentang pengakuan pendapatan murabahah, yaitu pendapatan yang diperoleh dari margin keuntungan yang juga disepakati yang bersama. Yang ketiga, ada pengukuran dan pengakuan aset. Menurut PSAK nomor 102 juga mengatur tentang pengukuran dan pengakuan aset murabahah, yaitu aset yang diperoleh melalui akad murabahah. Yang keempat, ada pengungkapan. Menurut PSAK nomor 102 mewajibkan pengungkapan informasi tentang akad murabahah, termasuk informasi tentang harga jual, margin keuntungan, dan jangka waktu pembayarannya. Di sini juga ada perlakuan akuntansi murabahah. Adapun perlakuannya yang pertama, pengakuan pendapatan. Pendapatan murabahah diakui sebesar margin keuntungan yang disepakati bersama. Pendapatan ini diakui secara proporsional secara selama jangka waktu pembayaran berdasarkan metode proporsi penyelesaian. Yang kedua, ada pengukuran aset. Aset murabahah diukur sebesar harga perolehan ditambah margin keuntungan yang belum diterima. Harga perolehan adalah harga yang dibayar oleh penjual untuk memperoleh aset yang akan dijual kepada pembeli. Yang ketiga, ada pengakuan piutang. Piutang murabahah diakui sebesar jumlah yang belum dibayar oleh pembeli. Piutang ini dapat berupa piutang jangka pendek atau piutang jangka panjang, tergantung pada jangka waktu pembayaran yang telah disepakati bersama. Dan yang keempat, ada pengungkapan. Informasi tentang transaksi murabahah harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang kelima, ada keuntungan. Keuntungan murabahah diakui secara profesional selama jangka waktu pembayaran berdasarkan metode proporsi penyelesaian. Keuntungan ini dihitung berdasarkan margin keuntungan yang disepakati bersama. Yang keenam, ada pengukuran dan pengakuan biaya.
Biaya yang terkait dengan transaksi murabahah seperti biaya administrasi dan biaya lainnya harus diukur dan diakui secara tepat. Dengan demikian, PSAK nomor 102 memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan perusahaan untuk melakukan akuntansi murabahah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi yang telah berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir ada ilustrasi pada akad murabahah. Di sini telah saya cantumkan satu contoh soal, yaitu Bank Syariah memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah untuk membeli mobil dengan harga 200 juta rupiah. Bank Syariah membeli mobil tersebut dengan harga 180 juta rupiah dan menambahkan margin keuntungan sebesar 10% dari harga beli. Nasabah setuju untuk membayar harga mobil tersebut dalam jangka waktu 2 tahun dengan cicilan bulanan. Dan cara pengerjaannya yang pertama, itu kita mencantumkan harga beli yang sebelumnya berjumlah 180 juta rupiah. Yang kedua, margin keuntungan yaitu sebesar 10% dikalikan dengan 180 juta. Ini merupakan harga beli dari mobil tersebut, maka didapatkan hasilnya sebesar 18 juta rupiah. Yang ketiga, pengerjaannya yaitu dari harga jual. Di sini dicantumkan harga beli sebesar 180 juta rupiah ditambah dengan 18 juta. 18 juta merupakan margin keuntungan, maka didapatkan hasil sebesar 198 juta rupiah. Yang keempat ada cicilan bulanan, yaitu sebesar 198 juta rupiah eh, yang merupakan hasil yang didapatkan dari harga jual dibagi dengan 24 bulan atau 2 tahun, maka didapatkan hasilnya 8.250.000 yang akan dibayar per bulan. Dalam transaksi ini, Bank Syariah membeli mobil dengan harga 180 juta dan menjualnya kepada nasabah dengan harga 198 juta rupiah yang mencakup margin keuntungan sebesar 18 juta. Nasabah kemudian membayar harga tersebut dalam jangka waktu 2 tahun dengan cicilan bulanan sebesar 8.250.000 rupiah. Sekian penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.